Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Din. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya Din atas waktunya dan mungkin kalau Prima sama Taro lagi di area tubuh, jadi kita berdua, jadi kita istilahnya rutin khususnya melakukan agenda kita for the egg, di mana nanti di agenda ini saya akan menyampaikan hasil komitmen saya di minggu kemarin dan hasil komitmennya, dan yang pasti saya juga akan melanjutkan komitmen saya di bulan minggu ini. Oke, sebelum saya lanjut ke komitmen saya di minggu ini, yang pasti saya menyampaikan dulu komitmen saya di minggu kemarin, di mana untuk target bulan ini saya memang cukup sangat tinggi dan sangat luar biasa. Secara ROFO saya secara ROFO 3,3, di mana secara RO-nya sih sebenarnya sudah mendekati 2,6, tapi secara DO delivery ordernya itu 2,1 dan secara POD-nya itu masih 1,7. Secara net sales aktualnya sih 1,7, di mana nanti potensi sales di bulan ini sih agak berat buat saya ya, khususnya di kita itu 1,7-an atau secara achievementnya 53. Nah, sebenarnya ini sangat jauh apa yang kita harapkan ya, mungkin yaitu satu emang banyak faktor yang ini ya yang ada di lapangan, di mana khususnya di MTK ini emang lagi banyak penurunan ya secara repeat ya, khususnya di Lion, karena kita emang kontribusi terbesar ada di Lion di Mojokerto itu. Jadi kemarin saya sudah melakukan review sama tim buyer pun, tapi yang progres hanya di GIN, tapi untuk yang lainnya emang belum ada. Karena secara average pun kita di decision memang ada peningkatan sih gitu loh. Jadi awalnya 1,8 menjadi 2,2an. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang ini yang sangat berat untuk kita capai. Tapi kita tetap optimis ke depannya ya, karena kendala-kendala yang ada di kita, khususnya di tim kita, nanti segera saya report dan saya coba distribusikan dengan atasan saya. Dan untuk komitmen saya sendiri di minggu ini yang pasti saya akan ngejar closing, di mana masih jauh dari apa yang kita capai, tapi yang pasti kita paling tidak tetap ada progres ya, karena kita ada beberapa KPI yang harus kita capai. Secara hasil memang jauh, tapi secara distribusi memang kita harus inline dan kita harus speed up terus, terutama mengacu dengan pertumbuhan. Jadi kita harus bisa lebih baik untuk istilahnya pembandingnya di tahun kemarin, dimana secara distribusi dari numerik 567 kita sudah mendekati inline ya, karena numerik ini sifatnya setahun, jadi otomatis tahun ini kita harus tetap konsisten. Jadi saya berharap toko-toko yang belum transaksi itu segera ditransaksikan, khususnya di tahun ini yang masih belum transaksi. Dan untuk secara productivity kalian, khususnya Udin sendiri, mungkin karena kemarin masih ada gap, Udin sakit, akhirnya ya di bulan ini emang harus all out, speed up, karena ini mengacu terkait masalah fundamental ya. Jadi ini salah satu komitmen saya di minggu ini yang pasti untuk program-program yang sudah berjalan segera dilakukan, segera dieksekusi dan diimplementasikan dan di-share. Eksekusi programnya berjalan baik dan nanti segera di-report. Sebelum saya lanjut ke komitmen saya di minggu ini, saya menanyakan komitmen Udin di minggu kemarin dan hasil komitmen seperti apa, sekalian langsung komitmen Udin di minggu ini. Silakan Din. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Adi. Saya akan menyampaikan komitmen di minggu kemarin yang sudah saya capai pada monthly closing di bulan ini. Untuk target yang harus saya capai 365. Yang berbentuk ROFO sekian 420 ya. Secara RO-nya 420. Untuk yang telah ter-POD masih mencapai 300. Kalau secara POD kamu sudah ini ya, sudah capai target ya. Target sampai 106%. Untuk yang aktual 370 juta. Jadi sebenarnya kamu kalau untuk sisi kamu aman Din. Jadi untuk secara total versus target kamu udah 106. Nah, untuk distribusi sendiri gimana Din? Iya. Distribusi di lapangan memang banyak dealingnya Pak ya.
terutama emang dari segi produktivitas saya sedang sangat menurun. Mungkin di lapangan sedang banyak kendala, tapi di balik itu saya juga sudah menyiapkan beberapa senjata seperti kayak memberikan gimmick kepada toko. Jadi emang karena kondisi ini ya, kondisi selnya emang gak susah ya, tapi Udin ada actionnya ya. Repeat order lagi. Jadi Udin masih ada perhatian di mana kondisi stok masih ada di beberapa outletnya Udin yang mengakibatkan tidak hanya repeat, otomatis selain nggak ada ya. Otomatis kemarin saya support. Dan itu otomatis kan selalu rendah. Akhirnya Udin ada inisiatif, istilahnya pengajuan ke saya untuk adanya gimmick atau set out ya untuk pembiaran. Oke, tapi udah dieksekusi ya Dina? Sudah Pak. Dan nanti hasil eksekusinya segera di-share ke saya ya, nanti sebagai buat report saya. Dan untuk fundamentalnya Udin ini emang jujur kamu masih rendah, terutama karena ini mengacu ke SFA ya, karena SFA itu ada minimal 73, jadi jangan sampai SFA ini di bawah 73. Tapi yang untuk SFA kamu kemarin itu kayak hari libur tetap akan tidak menghilangkan hari kerjamu, tetap nanti saya akan tambah. Tapi kalau nanti saya tambah kemungkinan masih di atas 73. Yang penting satu ya, karena nises kamu secara inises di bulan ini kamu nyampe, jadi tolong benar-benar sisa remaining closing ini diperhatikan distribusi ya, karena distribusi ini tidak ada kata yang apa ya istilahnya fundamentalmu ini gitu loh ya, benar-benar nyawamu kalau ini nggak tercapai waduh ya berat juga gitu loh. Untuk kita kembali lagi gitu loh, namanya kembali lagi ke kamu, karena apa, ini menjadi salah satu nyawa buat seorang sales seperti Udin khususnya di GT ya, karena distribusi ini mengacu ke baseline 2 tahun kemarin. Jadi emang secara numerik itu emang harus transaksi dalam 1 tahun ya, jadi pastikan toko-tokomu atau outlet-outletmu yang belum transaksi tahun 2000 ini 2024 ini tolong segera transaksikan. Dan sekali lagi tolong usahakan prinsipal combine itu minimal 60% ya, ingat-ingat ya, 60% dari total dari 16 ya, dari 16 itu kamu ini ya presentasikan 60%, ketemunya kan 9,5 atau kita bulatkan menjadi 10. Jadi itu usahakanlah untuk outlet itu paling tidak minimal menjual 10 prinsipal gampang-gampangnya gitu ya, dan nggak harus semua SKU bisa masuk ya, paling tidak 10 prinsipal itu sudah ada di sana. Paling tidak kita bisa punya ini ya, selalunya apa ya, peluang lah, maksudnya potensi supaya kita itu di outlet tersebut masih bisa bertahan untuk prinsipal 3 raksa ya gitu loh. Jadi jangan cuma 1 prinsipal 2 prinsipal lah, nanti kita kesulitan untuk melakukan distribusi gitu loh ya. Jadi karena kita memang selalu dikejar distribusi itu emang harus tumbuh secara OA maupun MOT ya, secara numerik kita harus tumbuh 15% per tahun kemarin, secara OA pun sendiri pun harus tumbuh 10% dan MOT 5%. Nah itu yang perlu kalian note. Dan untuk masalah ini ya, ini kan terkait sell out ya, mungkin saya ngasih ini aja sih, tut aja ya, ngasih motivasi aja. Masalah set memang rendah, ini tolong dipastikan benar-benar produk ini terdisplay atau istilahnya 4P Pak, tahu ya 4P apa Din? Yang pertama promotion, yang kedua price tag, yang ketiga produk ya, yang keempat list tempat ya. Jadi urutannya benar, 4P itu usahakan ada produk, berarti produk itu kan harus ada. Kedua itu adalah price, ada produk kalau nggak ada harga kan susah ya toh. Sudah ada produk, sudah ada harga, pastikan tempatnya itu sesuai dengan kategori. Jangan sampai ya mohon maaf, jangan sampai tadi kamu bawa produknya emas atau Whiskas, penempatanmu buat taruh di makanan ini kayak Quaker atau kamu dropping ya. Jadi minta tolong sesuai dengan assortment, bahasanya seperti itu, sesuai dengan subkategori ya. Jadi terus promosinya lah, promosi ini kan tergantung ya, setiap bulannya ada brief apa enggak, tapi kalau komen pasti ada ya. Jadi benar-benar dipastikan itu ya 4P itu berjalan ya, dan sama BCP kamu di outlet, karena itu sangat berpengaruh, sangat ini berhubungan gitu loh. Kalau itu nggak bisa berjalan otomatis ya kita
ya susah untuk melakukan pencapaian karena ini secara terus kamu masuk ya mungkin masuk sesmu ini ada Pareto outlet yang bisa membantumu gitu loh ya. Tapi kita jangan berharap ke satu outlet yaitu eksklusif ya, mungkin ada beberapa outlet yang kontribusinya sangat besar ya, tapi kita kembali lagi ke porsi kita yaitu distribusi fundamental karena itu tuntutan dari manajemen. Oke, sementara itu aja. Jadi sebelum saya closing untuk agenda 48 minggu ini yang perlu saya ingatkan, kalau kembali lagi ke Udin, tolong ya terutama Mas ya ini sebentar ya, minta tolong benar-benar fundamental dijaga. Kalau SIS itu nanti yang mikir saya juga, tapi kalau fundamental yang pasti kembali lagi ke Udin ya, kedisiplinan ya, tolong terkait kedisiplinan pengikutan PGE itu ya, itu harus sesuai lokasi. Terus kalau ada outletmu itu koordinasi dengan Danon ya. Terus kalau bisa ya nggak perlu sih kita harus penambahan UNU gitu loh ya, tapi kamu kan punya tim, punya kolaborasi yaitu Danon. Nah paling tidak ya kita saling membantu, saling mengasih informasi ya. Jadi paling tidak penambahan outlet, tapi paling tidak kita mentransaksikan yang istilahnya di outletnya Danon ya, yang di outletnya Danon yang belum transaksi komen, paling tidak kalau bisa melakukan transaksi ya, yaitu dengan kolaborasi. Dan jangan lupa tagihan semua pun dikawal ya, karena yang pasti kamu kalau ke outlet jangan langsung kita tagihan, jangan langsung minta push order ya, tagihan dulu ya, terus dipastikan delivery juga ya. Jadi tolong benar-benar dikawal ya, karena ya istilahnya kita kerja